Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Umar Khotami. Untuk pertemuan kali ini, kita akan membahas mengenai salah satu materi pelajaran SMK. Baik, sebelumnya sebelum kita memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu agar ilmu yang kita dapatkan tidak hanya sekedar ilmu ya, melainkan di dalam juga terdapat keberkahan. Baik, hari ini kita akan mempelajari materi gambar konstruksi geometris. Sebelumnya saya ingin tanya dulu kepada kalian nih. Mungkin dari kalian ada yang mengetahui mengenai materi ini. Apa itu gambar konstruksi geometris? Nah, gambar konstruksi geometris adalah suatu cara dalam menggambar suatu benda tiga dimensi dengan didasarkan pada konstruksi geometris dasar. Nah, pasti kalian bertanya-tanya nih, apa sih fungsi dari gambar konstruksi geometris itu ya kan? Apa sih kenapa sih harus ada gambar konstruksi geometris segala macam? Nah, fungsi dari gambar ini itu adalah untuk membantu menyelesaikan pembuatan gambar teknik dan membantu memecahkan masalah dengan garis bantu. Nah, dalam menggambar teknik, gambar yang kita buat harus selalu rapih dan juga tertata. Nah, salah satu cara dalam membuat gambar kita terlihat rapih yaitu menggunakan etiket gambar. Mungkin di sini kalian para murid-murid ada yang tahu fungsi lain dari etiket gambar. Selain membuat gambar kita terlihat rapi, etiket gambar juga berfungsi sebagai informasi teknis yang lebih terperinci. Contohnya, di dalam etiket gambar itu terdapat tanggal gambar, siapa yang menandatangani, dan juga jenis gambar apa yang 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 digambar pada gambar tersebut. Nah, baik, selanjutnya saya akan menampilkan PowerPoint materi mengenai gambar konstruksi geometris. Mohon disimak baik-baik. Nah, ini adalah gambar PowerPoint-nya, gambar teknik bangunan kelas 10. Nah, teori dasarnya apa sih konstruksi geometris? Yang kita pelajari kali ini yaitu suatu cara dalam menggambar suatu benda tiga dimensi, seperti yang saya bilang tadi, dengan didasarkan pada konstruksi geometri dasar. Contoh geometri dasar itu seperti apa? Yaitu seperti titik, garis, busur, dan juga lingkaran. Nah, fungsi konstruksi geometri dibagi menjadi tiga. Yang pertama, fungsinya adalah agar gambar yang dihasilkan terlihat rapih. Yang kedua, agar gambar menjadi lebih akurat atau presisi. Dan yang terakhir, gambar yang dihasilkan sesuai dengan yang diinginkan oleh perencana maupun pelaksana. Nah, di dalam gambar konstruksi geometris itu terdapat unsur-unsurnya. Yang pertama, ada titik. Yang kedua, ada garis, ada sudut, ada bidang dan ada ruang. Nah, titik itu sebagai geometri dasar yang menggambarkan suatu tempat dalam ruang pada suatu gambar dan tidak memiliki lebar, tinggi, ataupun kedalaman. Ya jelas, titik cuman satu bintik kecil. Lalu kedua, garis. Geometri dasar yang memiliki panjang dan tidak memiliki lebar, dua atau lebih titik yang saling berhubungan. Jadi garis itu jadi ini titik, satu titik ke titik lain, dihubungkan oleh satu garis. Ya, yang ketiga ada sudut. Sudut itu adalah geometri dasar yang dibentuk oleh dua garis yang berpotongan. Jadi ini ada garis, sini ada garis. Nah, di sini akan membentuk suatu sudut. Lalu ada bidang. Geometri dasar yang dibatasi oleh garis lurus dan memiliki sudut 180 derajat. Contohnya segitiga. Lalu ada ruang. Ruang itu geometri dasar yang dibatasi oleh beberapa garis lurus yang sama panjang. Masing-masing pertemuan garis membentuk sudut 90 derajat, memiliki panjang, lebar, dan juga tinggi. Contohnya balok. Nah, ada jenis konstruksi geometris. Di sini ada 6 jenis konstruksi geometris.
Yang pertama konstruksi garis, yang kedua konstruksi sudut, ketiga konstruksi bentuk segi, keempat konstruksi garis lingkar, yang kelima konstruksi garis busur, dan yang keenam konstruksi elips. Untuk lebih jelasnya, kita lihat slide selanjutnya, oke? Nah, di sini tujuan pembelajarannya itu untuk memahami konstruksi garis gambar teknik sesuai dengan bentuk dan fungsinya. Nah, dalam menggambar teknik, garis merupakan salah satu aspek penting dalam suatu gambar, di mana goresan garis pada gambar merupakan penyusun utama suatu objek visual berupa gambar. Dalam gambar teknik, terdapat beberapa jenis garis dengan fungsi dan penggunaan tertentu yang menyatakan fungsi tertentu atau suatu kondisi pada gambar. Terdapat sedikit perbedaan pada beberapa perbedaan jenis fungsi garis dalam suatu bidang keteknikan tertentu. Nah, di sini ada jenis garis pada gambar teknik beserta simbolnya. Di sini kita lihat di sini ada contoh garis tebal kontinu. Di sini garis tebal kontinu hanya sekedar garis lurus, namun dia tebal, memiliki ketebalan. Nah, fungsi dari garis ini dan kegunaannya yaitu adalah garis-garis nyata gambar dan juga garis tepi. Nah, biasanya garis tebal kontinu ini dipakai untuk garis-garis nyata maupun garis tepi. Garis tepi itu biasanya di tepi-tepi. Jadi ini gambar atas gambar pakai untuk samping apa frame. Nah, garis ini juga digunakan untuk membuat garis tepi, garis gambar, dan juga garis nyata lainnya. Bisa juga dibuat untuk garis nyata. Oke. Nah, yang kedua ada garis tipis kontinu. Kalau dilihat secara fisik, bentuk dari garis tebal kontinu itu sama dengan garis tipis kontinu. Bedanya kalau garis tipis ya namanya tipis, tentu dia lebih tipis dari yang sebelumnya. Fungsi dari garis dan fungsi dari garis ini yaitu pertama itu garis-garis imajiner. Lalu sebagai garis ukur, garis bantu atau garis proyeksi, garis penunjuk, garis arsir, garis-garis nyata pada penampang yang diputar di tempat, garis sumbu pendek. Next. Nah, ini ada garis tebal kontinu bebas. Fungsi garis dan kegunaan garis tebal kontinu bebas ini yaitu sebagai garis-garis batas yang dipotong apabila batasnya bukan garis bergaris tipis. Jadi, misal di sini ada suatu gambar, sini ada gambar, terus nanti di sini ada kayak nah dipotong gitu. Itu fungsi garis tebal kontinu bebas. Next. Garis tipis kontinu dengan zigzag. Nah, fungsi garis dan kegunaannya, fungsi dari garis ini yaitu memiliki fungsi yang sama dengan fungsi dan kegunaan garis tipis kontinu bebas. Kalau dilihat secara silas ini seperti alat pendeteksi jantung. Okay, next. Garis gores tebal atau garis putus-putus. Fungsi garis dan kegunaannya garis tebal kontinu yaitu fungsinya itu pertama ada garisnya terhalang dan garis tepi terhalang. Oke, lanjut. Lalu ada garis bergores tipis. Fungsi garis dan kegunaan garis bergores tipis ini yaitu garis sumbu, garis simetri, dan juga lintasan. Lalu ada garis bergores tipis yang dipertebal ujungnya dan pada perubahan arah. Fungsi garis dan kegunaan garis ini yaitu sebagai garis pada bidang potong. Jadi ada suatu gambar, nanti dipotong menjadi dua gitu. Jadi bisa dilihat dari dua sisi menggunakan garis ini. Oke, selanjutnya ada garis bergores tebal. Nah, fungsi garis dan kegunaan garis bergores tebal ini yaitu untuk menunjukkan permukaan benda kerja yang harus mendapatkan pengerjaan khusus. Lalu ada garis bergores ganda tipis. Fungsi garis dan kegunaan garis bergores ganda tipis ini yaitu yang pertama sebagai bagian yang berdampingan.
Lalu yang kedua, batas kedudukan benda yang bergerak. Ketiga, garis sistem. Keempat, bentuk semula sebelum dibentuk. Dan yang terakhir, bagian benda yang berada di depan bidang potong. Nah, ini ringkasan mengenai bentuk-bentuk garis tadi. Jadi ada garis tebal, garis tipis kontinu bebas, garis tipis kontinu dengan zigzag, garis-garis tebal, garis bergaris tipis, garis bergaris tipis yang dipertebal ujungnya dan perubahan arah, garis bergaris tebal, garis bergaris ganda tipis. Nah, semua garis-garis ini merupakan dasar dari menggambar konstruksi geometris. Oke. Baik, setelah ini saya akan menampilkan video mengenai cara menggambar garis. Ada 3 video yang saya akan tampilkan. Baik, sebelumnya mungkin ada yang mau ditanyakan dulu mengenai materi PowerPoint tadi. Jika tidak, mari kita langsung lanjut ke videonya. Ini untuk garis zigzag. Pertama, kita siapkan penggaris segitiga siku-siku. Dan juga kertas. Lalu kita siapkan juga penggaris segitiga sama kaki. Dan juga kita siapkan alat tulis seperti spidol. Posisikan penggaris seperti pada video. Pertama-tama kita akan membuat garis tipis dengan zigzag. Tahan penggaris segitiga sama kaki dengan erat agar penggaris segitiga siku-siku dapat digerakkan ke atas dan ke bawah. Lalu buat garis dengan jarak yang sama, garis titik, garis titik. Nah, titik ini yang nanti akan kita gambar garis vertikal untuk membuat zigzagnya. Tahan penggaris segitiga siku-siku, lalu putar arah dari penggaris segitiga sama sisi untuk membuat garis vertikal. Buat garis vertikal dengan ketinggian garis yang sama. Lalu putar arah dari penggaris segitiga sama kaki untuk membuat garis miring. Nah, apabila bidang dari gambar ini tidak cukup, maka bisa pakai cara seperti digambar. Diturunkan terlebih dahulu penggaris segitiga siku-sikunya, baru diposisikan lagi penggaris segitiga sama sisinya, sampai bisa membuat garis miring di penggaris segitiga sama kaki. Selanjutnya kita akan membuat garis tipis bebas. Pada pembuatan garis tipis bebas ini, kita tidak memerlukan bantuan penggaris segitiga. Di sini kita hanya membutuhkan alat tulis seperti spidol untuk menggambar. Buatlah garis lurus tanpa menggunakan penggaris.
baik itu vertikal maupun horizontal. Oke, selanjutnya saya akan menampilkan video bagaimana cara membuat garis gores. Ini mari disimak. Cara membuat garis gores. Pertama-tama kita siapkan penggaris segitiga siku-siku. Lalu kita siapkan penggaris segitiga sama kaki. Dan juga kita siapkan alat tulis seperti spidol. Tahan penggaris segitiga sama kaki agar penggaris segitiga siku-siku dapat digerakkan ke atas dan ke bawah. Lalu gambarkan garis dengan jarak yang sama. Nah, apabila jarak dan besar garis tidak sama, maka hasilnya tidak akan rapi seperti gambar di video. Garis yang benar akan memiliki jarak yang sama untuk garis dan antar garisnya. Sementara yang tidak memiliki jarak yang sama dan panjang garis yang sama itu adalah contoh garis yang salah. Dan untuk membuat garis diagonal, putar penggaris segitiga sama sisi dan tahan penggaris segitiga siku-siku. Begitu pula pada garis diagonal, jarak dan panjang garis juga tetap harus sama. Selanjutnya yang terakhir adalah video bagaimana membuat garis kontinu. Cara membuat garis kontinu. Siapkan penggaris segitiga siku-siku. Lalu siapkan juga penggaris segitiga sama sisi. Dan jangan lupa siapkan alat tulis seperti spidol. Tahan penggaris segitiga sama kaki agar penggaris segitiga siku-siku dapat digerakkan ke atas dan ke bawah. Lalu, gambarkan garis lurus mengikuti arah dari penggaris segitiga siku-siku. Nah, garis lurus ini bisa kita buat
bisa di posisi atas, di posisi bawah, dengan jarak dan ukuran yang bisa kita atur. Dan jarak dan ukuran itu bisa kita lihat pada penggaris segitiga siku-siku dan penggaris segitiga sama sisi. Putar penggaris untuk membuat garis diagonal. Nah, sekarang saatnya membuat gambar konstruksi geometris dari video tersebut. Nah, silakan disiapkan alat-alat menggambarnya. Kalian akan menggambar 3 gambar yang tadi ditampilkan pada video pembelajaran, yaitu garis gelombang zigzag, garis gores, dan juga garis kontinu. Apabila ada yang ditanyakan, silakan ditanyakan. Saya beri waktu kalian 30 menit. Setelah itu selesai atau nggak selesai gambar sudah harus dikumpulkan. Apabila belum selesai, maka dilanjutkan di rumah dan dikumpulkan sebelum mata pelajaran ini berlangsung kembali. Nah, baik, karena waktu pelajaran kita sudah selesai, maka saya akan memberikan tugas rumah, yaitu tolong kalian gambarkan garis bergores tipis yang dipertebal ujungnya dan pada perubahan arah. Lalu garis bergores tebal dan garis bergores ganda tipis. Untuk siswa yang belum menyelesaikan tugasnya hari ini, berarti double pengerjaannya ya. Baik, saya cukupkan pelajaran hari ini. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.